Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama saya Ibu Erni dalam kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu berharap anak-anak dalam keadaan sehat, siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Anak-anak, mari kita mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang Maha Baik, Engkau telah rela menderita sengsara bagi kami. Namun Engkau telah bangkit juga bagi kami. Ajarlah kami Tuhan untuk memahami makna kebangkitan-Mu. Hadirlah bersama kami dalam kegiatan belajar hari ini, agar kami semakin percaya dan mengimani kebangkitan-Mu. Yesus yang baik, Engkau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan berbicara materi tentang kebangkitan Yesus. Adapun tujuan pembelajaran dari materi tentang kebangkitan Yesus ini, yang pertama, menyebutkan bukti-bukti kebangkitan Yesus Kristus sebagaimana ditunjukkan dalam kitab suci. Kedua, menceritakan kisah kebangkitan menurut Injil. Tiga, menjelaskan makna kebangkitan Yesus. Keempat, mewujudkan semangat kebangkitan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, dalam pertemuan yang lalu kita telah pelajari tentang sengsara dan wafat Yesus. Kita harus belajar dari Yesus dalam menghadapi setiap penderitaan kita, yaitu ketika kita menghadapi penderitaan, kita harus tetap tabah, berani menghadapi resiko demi menegakkan kebenaran dan keadilan, dan diajak solidar terhadap mereka yang miskin dan menderita, dan kita tetap berserah sepenuhnya pada penyelenggaraan Tuhan. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang kebangkitan Yesus. Bagi kebanyakan orang, kematian dianggap suatu kegagalan. Perjuangan Yesus dianggap sia-sia dan musnah seiring kematiannya. Namun dengan kebangkitannya, Allah justru membalikan semua pemikiran manusia itu. Kematian Yesus dianggap sia-sia, dianggap gagal, dan musnah seiring kematiannya. Namun, dengan kebangkitan Yesus, Allah membalikan semua pemikiran itu. Pertama, ada beberapa bukti kebangkitan Yesus sebagaimana dikisahkan dalam kitab suci. Bukti kebangkitan Yesus sebagaimana dikisahkan dalam kitab suci, yakni pertama, para murid melihat kubur terbuka dan kosong. Para murid melihat kubur terbuka dan kosong. Ini merupakan bukti kebangkitan Yesus. Ketika mereka datang untuk melihat, ternyata mereka menemukan kubur kosong.
kubur terbuka dan kosong. Ini merupakan bukti pertama bahwa Yesus bangkit. Yang berikut, kain kafan Yesus yang tertinggal. Yesus sudah tidak ada di situ, tapi kain kafannya ada tertinggal di dalam kubur itu. Ini merupakan bukti yang kedua bahwa Yesus telah bangkit. Ketiga, berita malaikat yang mengatakan Yesus sudah bangkit. Berita malaikat yang mengatakan Yesus sudah bangkit. Dia tidak ada di sini, dia telah bangkit. Itu bukti juga bahwa Yesus telah bangkit. Bukti yang keempat, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Itu di dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23. Dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Meskipun ketika mereka sadar bahwa itu Yesus, lalu Yesus sudah tidak ada lagi bersama mereka. Ini bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Yang berikut kelima, buktinya bahwa Yesus telah bangkit adalah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ya, ketika Yesus menampakkan diri kepada para muridnya, pada waktu itu Thomas tidak ada di tempat itu. Ketika dia datang, dia ada di sana. Murid-murid yang lain menyampaikan bahwa Yesus sudah bangkit. Tadi dia datang menunjukkan bekas luka pada bekas paku, bekas dia ditikam dan sebagainya. Lalu Thomas dia tidak percaya. Lalu 1 minggu kemudian mereka sementara berkumpul dalam sebuah ruangan. Lalu Yesus datang lagi. Di situ Thomas ada. Lalu Yesus memanggil Thomas dan menyuruh Thomas memasukkan jarinya ke lambung bekas dia ditikam. Lalu pada waktu itu Thomas percaya dan dia katakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Yang keenam, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. 2 murid dalam perjalanan ke Emmaus, mereka berapi-api menceritakan tentang peristiwa yang sedang terjadi beberapa hari terakhir di Yerusalem. Lalu mereka berjumpa dengan seorang yang mereka tidak kenal. Lalu orang asing itu bertanya, "Apa yang kamu ceritakan?" Lalu mereka tanya, "Apakah engkau orang asing di sini? Apakah engkau tidak mengetahui peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini di Yerusalem?" Lalu orang asing itu ingin mengetahui apa peristiwanya. Lalu mereka menceritakan, lalu sampailah di satu tempat dan hari sudah malam. Mereka menginap di tempat itu dan mereka mengajak orang asing itu untuk bersama mereka. Seperti biasa, malam mereka mau makan bersama. Pada saat makan, orang asing ini mengambil roti, kemudian dia berdoa, menengadah ke langit. Dia berdoa lalu dia memecah-mecahkan roti dan dia membagi. Ketika dia membagikan roti tadi, 2 murid itu baru menyadari bahwa yang dilakukan ini seperti yang pernah dilakukan oleh Yesus pada malam perjamuan terakhir. Ketika mereka menyadari bahwa ini Yesus, lalu Yesus hilang dari antara mereka. Nah, ini merupakan bukti juga bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Ini dalam Injil Lukas bab 24 ayat 34 sampai 35. Ibu ulangi, ada beberapa bukti kebangkitan Yesus. Pertama, batu penutup kubur terbuka dan kubur kosong. Kedua, kain kafan Yesus tertinggal. Ketiga, berita malaikat yang mengatakan Yesus sudah bangkit. Keempat, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kelima, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dan yang keenam, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Yang berikut, yang kedua. Makna dari kebangkitan Yesus ini adalah sebagai berikut. Makna dari kebangkitan Yesus. Pertama,
Kebangkitan Yesus merupakan pembenaran dari Allah terhadap karya dan sabdanya, serta pembenaran terhadap perjuangan Yesus Kristus. Makna yang pertama, Ibu ulangi, kebangkitan Yesus merupakan pembenaran dari Allah terhadap karya dan sabdanya, serta pembenaran terhadap perjuangan Yesus Kristus. Makna yang kedua, kebangkitan Yesus adalah permulaan dari corak kehidupan baru, kelahiran baru, dan permulaan suatu kehidupan yang lebih mulia. Makna yang kedua, kebangkitan Yesus adalah permulaan dari corak kehidupan baru, kelahiran baru, permulaan suatu kehidupan yang lebih mulia. Poin yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dari makna kebangkitan Yesus bagi kita. Nilai-nilai yang terkandung dari makna kebangkitan Yesus bagi kita, yaitu kita bangkit dari kelemahan, dari dosa, yakni meninggalkan cara hidup yang lama menuju cara hidup baru dengan sikap peduli terhadap orang lain, tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah putus asa dan percaya, serta menjadi orang yang selalu bersyukur dan mudah berterima kasih. Nilai-nilai yang terkandung dari makna kebangkitan Yesus bagi kita, yakni kita bangkit dari kelemahan, dari dosa, yakni meninggalkan cara hidup yang lama menuju cara hidup baru dengan sikap peduli terhadap orang lain, tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah putus asa dan percaya, serta menjadi orang yang selalu bersyukur dan mudah berterima kasih. Baik anak-anak, penjelasan kita tentang materi kebangkitan Yesus sampai di sini saja. Tugasnya adalah Ibu meminta supaya meringkas materi tentang kebangkitan Yesus ini, mencatatnya di dalam buku catatan supaya anak-anak bisa mengingat-ingat kembali materi ini untuk persiapan kita ke depan yang akan diadakan ulangan harian dan juga ada penilaian akhir semester nanti. Materi berikut untuk minggu depan tentang Yesus mengutus Roh Kudus. Baik anak-anak, mari kita akhiri pertemuan kita, pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang penuh kasih, kebangkitan-Mu tidak hanya menyemangati hidup para murid-Mu, tetapi juga menyemangati kami umat-Mu. Dampingilah kami selalu dalam menjalani hidup ini, agar kami senantiasa menjalani hidup yang baru sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga kebangkitan-Mu menyemangati kami untuk selalu bangkit menuju hidup yang lebih baik. Engkaulah Yesus yang kami puji, hari ini dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salve.